Lumen nomor 11.904, 9 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melawan Cobaan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 2 dan 3. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa dan sejus waktu itu Yesus lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah pertama. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus menghadapi cobaan saat mulai berkarya. Dikisahkan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara-saudari terkasih, cobaan yang Yesus alami tidak hanya berhenti ketika iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti dan meminta kepada Yesus untuk menyembah iblis. Penginjil Santo Lukas melukiskan bahwa iblis juga membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dari kisah Yesus dicobai iblis ini, kita diingatkan bahwa iblis itu ada dan nyata serta berada di sekeliling kita. Iblis tak henti-hentinya berupaya untuk mencobai mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, setiap hari semua manusia pasti selalu menghadapi cobaan, termasuk kita, umat Katolik dan Kristen. Cobaan itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama, makanan yang biasa kita makan setiap hari. Bahkan dalam satu hari kita bisa makan 3 kali, bahkan lebih. Artinya, godaan pertama yang dialami oleh Yesus berkaitan dengan hidup dan mati manusia. Sebab, jikalau kita tidak makan 1 hari saja, kita akan kelaparan. Kalau kita tidak makan lebih dari 1 hari, maka tentu saja dapat mendatangkan sakit dan penyakit tertentu yang berdampak serius sampai kepada bahaya kematian. Kita dapat membayangkan bagaimana keadaan Yesus yang sudah 40 hari berpuasa, dan iblis mengetahui bahwa saat itu Yesus sangat membutuhkan makanan. Karena Yesus dalam keadaan lapar yang luar biasa. Dengan demikian, iblis pun tahu apa yang paling kita butuhkan sesuai dengan keadaan dan status kita. Misalnya, bagi orang-orang yang sudah menikah, godaan pertama yang banyak dialami ialah berselingkuh atau bercerai dari pasangan. Maka tidak mengherankan bila perceraian dalam keluarga Kristiani terus meningkat dari waktu ke waktu. Saudara-saudari terkasih, godaan kedua yang dialami Yesus berkaitan dengan uang dan harta benda. Maka tidak heran jika saat ini banyak yang terjerat kasus korupsi, termasuk orang-orang Kristiani. Kasus lain yang akhir-akhir ini begitu heboh adalah pinjaman online dan judi online.
Sementara godaan ketiga yang dialami Yesus, yakni menjatuhkan diri dari atas hubungan bait Allah. Ini berkaitan dengan kesombongan. Kita ingat Hawa yang dicobai iblis. Iblis mengatakan bahwa Hawa bisa jadi seperti Allah kalau Hawa makan buah terlarang. Dan saat ini, dengan sadar atau tidak, dosa kesombongan menggerogoti kita. Orang berlomba merebut jabatan atau status dengan segala cara. Mereka bangga dan jadi sombong ketika apa yang mereka inginkan tercapai. Anak-anak malu memakai sandal, sepatu atau baju yang sudah bertahun-tahun mereka pakai. Mereka ingin membeli baju baru dan membuang yang lama. Semua itu karena dorongan kesombongan. Demikian pula kaum remaja, orang muda, dan orang dewasa yang berlomba-lomba memiliki barang keluaran terbaru seperti handphone, motor, dan mobil. Ini semua pengaruh dari dosa kesombongan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berani melawan cobaan yang kita alami dalam hidup sehari-hari seperti yang ditunjukkan oleh Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah mengalami cobaan sebanyak 3 kali untuk menunjukkan kepada kami cara mengatasi cobaan tersebut. Bantulah kami umat-Mu agar kami kuat dalam menghadapi berbagai cobaan. Yakinkan kami bahwa Engkau lebih besar dan mampu menolong kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.